Sejarah tentang Sisingamangaraja. Sisingamangaraja 12 menjadi salah satu raja terkenal di Indonesia, berasal dari Sumatera Utara. Sisingamangaraja 12 begitu dikenal luas dengan aksi heroiknya melawan kolonial Belanda. Ia beserta keluarga sempat menjadi buron pihak Belanda setelah berhasil menghancurkan istana di Bakara tahun 1883. Mengenang jasa Sisingamangaraja 12 beserta rakyat Batak terhadap tanah air, tak sedikit orang berkunjung ke istana yang terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tersebut. Meski harus menempuh perjalanan selama 6 jam dari ibu kota Sumatera Utara, para wisatawan tak akan kecewa menilik peninggalan Sisingamangaraja 12 ini. Para pengunjung Istana Sisingamangaraja juga akan mendapat pemandangan yang indah saat berkeliling. Berikut deretan fakta uniknya yang berhasil dirangkum oleh Merdeka. Istana peninggalan Sisingamangaraja 12 ini menurut sejarah pernah dibakar oleh pasukan Tuan Ko Rao atau Bonjol pada tahun 1825 dan pasukan Belanda pada tahun 1878. Istana Sisingamangaraja baru direnovasi pada tahun 1978 oleh pemerintahan Indonesia. Sisingamangaraja 12 dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginoar Ompu Pulo Batu. 18 Februari 1845 sampai 17 Juni 1907. Adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Usai gugurnya Sisingamangaraja 12, pasukan kolonial Belanda menemukan sebilah pedang yang diduga digunakan oleh Sisingamangaraja 12. Kini pedang tersebut disimpan sebagai koleksi milik nasional Museum van Werkulturen Belanda. Kegigihan perjuangan Sisingamangaraja 12 dalam melawan penjajahan Belanda telah menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Selain menganugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia, pemerintah Indonesia juga mengabadikan nama Sisingamangaraja 12 sebagai nama ruas jalan di banyak kawasan di Republik Indonesia. Sisingamangaraja sendiri diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Mulanya Sisingamangaraja 12 tidak dilihat sebagai tokoh politik, tetapi saat penjajah Belanda datang ke Sumatera Utara sejak 1850, ia bersama Sisingamangaraja 11 mulai fokus melakukan perlawanan. Dalam buku Kumpulan Pahlawan Indonesia 2012 oleh Mirnawati, wafatnya Sisingamangaraja terjadi pada 17 Juni 1907 dan dimakamkan di daerah Balige, kemudian dipindahkan ke Pulau Samosir. Sisingamangaraja 12 meninggal pada 17 Juni 1907 dalam sebuah pertempuran dengan Belanda di pinggir Bukit Aek Sibulbulen di suatu desa yang namanya Si Onom Hudon di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang. Sebuah peluru menembus dadanya akibat tembakan pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Hans Christoffel.
Menjelang nafas terakhir, dia tetap berucap, "Ahu si singa Mangaraja." Turut gugur waktu itu dua putrinya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putrinya Lopian. Sementara keluarganya yang tersisa ditawan di Tarutung. Si singa Mangaraja 12 sendiri kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Sopo Surung, Belige, sejak 14 Juni 1953, yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Si Singa Mangaraja 12 digelari pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1961. Berdasarkan SK Presiden nomor 590 1961 tanggal 9 November 1961, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Si Singa Mangaraja 12. Selain itu, untuk mengenang perjuangannya, Si Singa Mangaraja 12 diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia dan digunakan dalam pecahan uang kertas Rp1.000 pada tahun 1987. Agama yang dianut oleh Si Singa Mangaraja 12 adalah agama asli Batak. Namun, sudah sejak zaman Belanda terdengar isu bahwa menjelang tahun 1880-an, Si Singa Mangaraja memeluk agama Islam, yang pertama menyebarkan desas-desus bahwa Si Singa Mangaraja 12 telah menjadi seorang Muslim adalah para penginjil. Mereka tiba pada kesimpulan tersebut karena pada saat itu Singa Mangaraja 12 mulai menyalin kerjasama dengan pihak Aceh. Hal itu dilakukannya karena ia mencari sekutu melawan para penginjil RMG yang pengaruhnya di Silindung menjadi semakin setara. Untuk butir satu dapat dikatakan bahwa bukan hanya Singa Mangaraja 12 yang tidak boleh makan babi, melainkan hal itu berlaku juga untuk semua Singa Mangaraja sebelumnya. Pantangan makan babi tidak ada kaitannya dengan agama Islam, melainkan juga berlaku untuk para raja yang beragama Hindu. Dalam hal ini perlu diingatkan bahwa agama asli Batak sangat kuat pengaruh Hindu. Untuk butir 2, kelewang, matahari, dan bulan bukan lambang yang eksklusif Islam. Selain daripada itu, perlu diingatkan bahwa kerajaan Singa Mangaraja 12 dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Islam, sehingga tidak mengherankan kalau ia meminjamkan lambang yang juga digunakan oleh para raja Melayu. Sedangkan dalam aksara Batak pada cap itu tertulis Ahu Masap Tuan Si Mangaraja Tian Bangkar. Artinya, akulah cap Tuan Si Singa Mangaraja dari Bangkara. Berdasarkan analisis 4 cap Singa Mangaraja, maka Profesor Kozok tiba pada kesimpulan bahwa keempat cap Singa Mangaraja masih relatif baru dan diilhami oleh cap para raja Melayu, terutama oleh Kerajaan Barus. Pada abad ke-19, huruf Arab Melayu atau Jawi umum dipakai oleh semua raja di Sumatera, sehingga sangat masuk akal bahwa Singa Mangaraja 12 juga menggunakan huruf yang sama, agar capnya dapat dibaca tidak hanya oleh orang Batak sendiri, melainkan juga oleh orang luar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa argumentasi bahwa Singa Mangaraja 12 telah berpindah agama cukup lemah. Sekiranya Singa Mangaraja memang memeluk agama Islam,
maka pasti ia akan mengimbau agar rakyatnya juga memeluk agama Islam. Laporan para penginjil seperti I.L. Nommensen bahwa Singamangaraja telah memeluk agama Islam terutama dimaksud untuk mendiskreditkan Singamangaraja dan untuk menggambarkannya sebagai musuh pemerintah Belanda. Kegigihan perjuangan si Singamangaraja 12 ini telah menginspirasikan masyarakat Indonesia yang kemudian si Singamangaraja 12 diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, untuk mengenang kepahlawanannya, nama si Singamangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia.